Nasib jamaah haji pamer perhiasan emas 180 gram pulang dari Tanah Suci, kini dipanggil Bea Cukai. Buntut pamer emas usai pulang ibadah haji, wanita asal Makassar ini kini dipanggil Bea Cukai. Suwarnati Daeng Kanang, 46, salah satu jemaah haji perempuan asal embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan Sulsel kelompok terbang Kloter, 1 kini dipanggil Bea Cukai. Jemaah haji perempuan asal Makassar, Sulawesi Selatan, Suwarnati Daeng Kanang, dipanggil Bea Cukai Makassar usai video pamer perhiasan emas setibanya di Indonesia jadi viral. Hal tersebut buntut dari aksinya memamerkan emas 180 gram sepulangnya beribadah haji. Kepala Bea Cukai Makassar, Zaini Rahman mengatakan, pemanggilan Suwarnati Daeng Kanang untuk dimintai klarifikasi terkait emas 180 gram tersebut. Apakah emas yang ia bawa dibeli dari Arab Saudi atau ada yang dibawa dari tanah air? Saya rasa perlu sekali memanggil yang bersangkutan, Daeng Kanang, untuk mengklarifikasi. Tentunya tabayun, klarifikasi itu lebih bagus daripada tidak klarifikasi, maka fitnah jadinya. Secepatnya kami akan minta klarifikasi, kira-kira minggu depan, kata Zaini, kepada awak media saat ditemui di kantornya, pada Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Zaini mengaku, pihaknya telah mendatangi kediaman Daeng Kanang pasca beritanya mengenakan ratusan gram emas usai pulang menunaikan ibadah haji, viral di sosial media, sosmed. Tim kami sudah ke kediamannya di Kecamatan Tamalate, namun beliau masih melakukan silaturahmi keluarganya di Jeneponto, ujar dia. Zaini mengatakan, jika betul jemaah haji tersebut membeli emas dari Tanah Suci dan ada faktur atau invoice-nya, maka pihaknya bakal mengenakan pajak dari emas yang dibawa oleh Daeng Kanang. Tentu akan lebih menarik kalau ternyata ibu itu memiliki faktur atau invoice-nya. Supaya kita tahu nilainya, harga emasnya, setelah kita tahu nilainya tentu kami akan tindak lanjuti dengan pengenaan pembiayaan. Pengenaan pembiayaan itu tentu ada biaya masuk, ada pajak, ucap dia. Dia juga mengatakan, barang bawaan yang dibeli jemaah haji yang diperbolehkan atau bebas pajak khusus barang yang nilainya $500 AS atau Rp7.571.775. Jika nilainya di atas itu, Rp7.571.775 harusnya sudah dikenakan pajak. Tapi kalau dia bawa emas dari Makassar kemudian dipakai saat pulang ibadah haji, itu kami tidak kenakan pajak, tegas dia. Olehnya itu, Zaini berharap para jemaah haji yang membawa emas atau barang-barang lain yang nilainya di atas Rp7.571.775 diminta segera melapor. Alangkah baiknya para jemaah mendeklarasikan, menyampaikan, kalau memang mereka belanja barang dari luar Tanah Suci. Kalau memang dikenakan pembiayaan itu juga disetorkan untuk negara, pungkas dia. Sementara itu, saat ditanya wartawan, Suwarnati mengaku perhiasan yang dikenakannya merupakan emas yang ia beli di Makkah, Arab Saudi. Emas? Alhamdulillah, beli di Makkah, kata Suwarnati kepada wartawan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Rabu, 5/7. Perempuan yang kini menyandang gelar haja itu pun mengaku cincin, gelang, dan kalung emas yang ia pakai bernilai ratusan juta. Alhamdulillah, senang banget dan bangga banget, jawabnya saat ditanya tentang perasaannya usai berhaji. Ia pun mengaku perjalanan dari Tanah Suci ke Indonesia yang berdurasi 12 jam itu sangat melelahkan. 12 jam? Aduh, sangat melelahkan, kata Suwarnati yang mengenakan tudung kepala berwarna emas itu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 203 PMK 04/2017 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman, pemerintah Indonesia menetapkan batas pembebasan bea masuk barang personal UC sebesar $500 Amerika Serikat per orang untuk setiap kedatangan. Apabila seseorang membawa barang lebih dari $500 Amerika Serikat maka ia wajib dipungut bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor PDRI, yaitu PPN, PPNBM, dan PPH. Perhiasan atau emas senilai lebih dari $500 Amerika Serikat maka nilai lebihnya akan dikenai BM dan PDRI. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 09/BC 2018 Pasal 31 dijelaskan bahwa barang yang belum diselesaikan formalitas kepabeanannya dapat diberikan penangguhan selama 30 hari. Apabila tidak diselesaikan melebihi 30 hari, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 PMK 04/2019 Pasal 2 Ayat 1 A atas barang dimaksud akan menjadi barang tidak dikuasai. Selain itu,
Barang bawaan dari luar negeri wajib diberitahukan secara lengkap dan benar kepada pihak Bea Cukai dengan menggunakan Customs Declaration (CD) saat kedatangan agar memudahkan dalam pemeriksaan penumpang di bandara. Ikuti terus berita Bekasi supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi.